Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengambil yang Baik, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 1-3a. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sering mendapatkan perlawanan dari orang-orang Israel, terutama para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenyataan ini membuat Yesus tidak segan-segan untuk mengkritik dan menyindir mereka. Yesus mengkritik dan menyindir mereka bukan karena mau balas dendam, tetapi lebih-lebih karena pengaruh para ahli Taurat dan orang Farisi yang sangat besar dalam bidang keagamaan. Yang lebih membuat Yesus marah dan tidak suka dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah sikap mereka yang menerapkan banyak aturan yang justru membebani orang-orang Israel, khususnya orang-orang miskin, sakit, dan menderita berbagai gangguan. Namun demikian, Yesus melihat bahwa peran dan tugas para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk Yesus sendiri. Oleh sebab itu, Yesus meminta para muridnya untuk mendengarkan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Sebab apa yang diajarkan ahli Taurat dan orang Farisi pada dasarnya adalah sesuatu yang baik dan benar. Saudara-saudari terkasih, dengan meminta para muridnya untuk menuruti dan melakukan segala sesuatu yang diajarkan ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus secara tidak langsung mengajak para muridnya, termasuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini, untuk melihat dan mengambil hal yang baik dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Hal baik yang dapat diambil dari para ahli Taurat dan orang Farisi ialah ajaran yang mereka ajarkan. Ajaran yang mereka ajarkan berasal dari Allah. Sementara hal buruk yang tidak boleh diikuti dan dilaksanakan adalah perbuatan dan tingkah laku mereka. Sebab Yesus sendiri melihat adanya perbedaan besar antara apa yang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ajarkan dengan apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Mereka sibuk dengan penampilan luar, dengan memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang, dan duduk di tempat terhormat yang dalam perjamuan, dan duduk di tempat terdepan di dalam rumah ibadat. Saudara-saudari terkasih, kita umat Kristen dan Katolik belajar dari apa yang Yesus katakan dan ajarkan, bahwa kita semua dapat mengambil hal-hal yang baik dari segala sesuatu yang kita dengar dan kita lihat, termasuk dari seseorang, sekelompok orang, atau sesuatu yang kelihatan buruk dan tidak menyenangkan. Misalnya,
Ketika kita melihat seseorang melakukan suatu kejahatan, yakni mencuri. Kejahatan dengan mencuri yang dilakukan oleh seseorang tidak saja merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri, termasuk anggota keluarga. Melihat perbuatan orang yang jahat itu, dengan sadar atau tidak, Tuhan sebenarnya mengingatkan dan menyadarkan kita supaya tidak melakukan kejahatan yang sama. Artinya, perbuatan jahat seseorang menyadarkan dalam diri orang lain, mendorong kita kepada kebaikan dan pertobatan. Demikian pula dengan ajaran Yesus kepada para murid tentang kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus ingin para murid dan kita, umat Kristiani, untuk melakukan dan mengamalkan apa yang mereka katakan. Saudara-saudari terkasih, kita terkadang membenci seseorang atau sekelompok orang sampai kita tidak lagi mampu melihat dan mengambil hal yang baik dari orang atau sekelompok orang tersebut. Kita bisa membenci seorang pemimpin, tetapi kita tidak bisa menghilangkan para pemimpin dalam kehidupan kita. Tanpa seorang pemimpin, maka kehidupan bermasyarakat akan kacau. Maka tidak ada cara lain selain kita mengambil hal yang baik dari pemimpin yang kita benci. Paling kurang, kita tidak ikut berbuat jahat seperti pemimpin kita yang berbuat jahat. Demikian pula peran para tokoh atau pemuka agama. Bisa jadi karena keadaan tertentu atau karena kelemahan manusia, seorang pemuka atau tokoh agama melakukan suatu kejahatan atau dosa. Namun, kesalahan yang dilakukan oleh seorang tokoh atau pemimpin dari suatu agama tidak dapat menghilangkan peran para tokoh atau pemuka agama dalam hidup kita. Misalnya, terkadang kita tidak menyukai seorang pastor, tetapi saat kita membutuhkan pelayanan mereka, kita akan mengalami kesulitan. Sebab bagaimanapun juga peran para pastor tidak bisa tergantikan oleh awam. Apakah selama ini kita sudah berusaha mengambil hal yang baik dari sesama kita, termasuk dari para pemimpin dan tokoh agama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyadari betapa besarnya peran para pemuka dan tokoh agama. Kami mohon berkat-Mu bagi para pemimpin dan tokoh agama agar mengusahakan hidup baik. Dan semoga kami umat-Mu belajar mengambil hal yang baik dari mereka dan sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.